Oke, jadi pada video kali ini saya KDWS Teja dengan NIM 1908541046 akan mencoba menjelaskan solusi dari kasus yang diberikan oleh salah satu dosen saya dengan mata kuliah teknik optimasi. Jadi untuk soalnya bisa dilihat di sini, perusahaan barang tembikar kolonial memproduksi 2 produk setiap hari, yaitu cangkir dan mangkok. Perusahaan itu mempunyai 2 sumber daya terbatas jumlahnya untuk memproduksi produk-produk tersebut, yaitu tanah liat sebanyak 120 kg per hari, tenaga kerja 40 jam per hari. Nah, dengan keterbatasan daya, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang akan diproduksi tiap hari dalam proses memaksimumkan laba. Kedua produk mempunyai kebutuhan sumber daya produksi serta laba per jam seperti yang ditunjukkan tabel. Nah, untuk tabelnya di sini bisa dilihat, di sini ada tabel. Jadi dari tabel ini kita bisa mengetahui fungsi, tujuan, dan juga constraint-constraint yang ada dari kasus ini, di mana itu merupakan hal yang sangat utama yang harus kita cari dalam menyelesaikan kasus ini, di mana untuk kita misalkan mangkok sebagai X1, cangkir sebagai S2, maka kita dapatkan fungsi, tujuannya ada objective functionnya adalah 4000 X1 ditambah 5000 X2 dengan constraint X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 40 dan 3X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 120. Nah, selanjutnya jika kita sudah mendapatkan constraint-constraintnya, maka kita masuk ke Google Colab yang sudah kita buat di sini ya, sudah saya buat. Step yang pertama di Google Colab di sini untuk menyelesaikan kasus yang tadi, kita harus mengimpor Matplotlib dan NumPy. Di sini Matplotlib SNPL dan NumPy SNP, di mana MPL dan NP bisa kalian ganti dengan simbol-simbol lain yang melambangkan NumPy dan Matplotlib. Nah, step yang kedua yang kita lakukan adalah membuat titik koordinat di sini ya. Membuat titik koordinat yang nantinya kita gunakan. Setelah itu kita memasukkan X1, X2. Nah, di sini kita masukkan X1, X2, di mana X1, X2 ini berada di koordinat yang sudah kita buat. Nah, setelah situ kita memasukkan fungsi tujuan dan constraint yang sudah kita dapatkan tadi di dalam pembahasan soal. Nah, setelah itu kita melakukan subplot di sini. Ya, sampai di sini kita subplot. Nah, untuk X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, X1 dan 2 constraint yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, jika sudah. Nah, setelah sudah, kita memplot di sini memplot semua constraint. Nah, di sini memplot semua constraint kita. Ya, memplot semua constraint. Jika sudah, kita cancel. Di sini kita cancel. Setelah itu kita melakukan scatter untuk menentukan solusi optimal, maksimum, dan minimum. Setelah kita scatter, kita di sini membuat limit X dan Y terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat title yang akan kita gunakan, atau bisa dalam bahasa Indonesianya judul ya, title judul ya, seperti itu. Nah, di sini jadi kebetulan saya memakai wilayah layak pemrograman linier. Nah, setelah itu kita run, akan muncul grafik seperti pada gambar di sini. Nah, grafiknya di sini ada penjelasannya di sini, di mana garis biru merupakan X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 40, 3X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 120, X1 lebih besar sama 0, X2 lebih besar sama 0, dan untuk solusi optimal, minimum, dan maksimum itu disimbolkan oleh tanda bintang. Nah, jadi sesuai dengan itu, berarti di sini yang berwarna orange ini menambahkan constraint yang kedua, yang berwarna biru di sini yang melambangkan ini, tarik sampai sini, kita melambangkan constraint yang pertama. X lebih besar pada 0 berwarna hijau dan berwarna merah Y. Berarti ini Y dan X nya ini sebagai batasannya tuh.
Jadi untuk optimalisasinya kan bertemu di sini, ini bintang nih ya teman-teman ya. Di sini akan bertemu bintang, 2 bintang sebenarnya di sini ada. Sampai kita cari yang optimal di mana. Setelah itu, setelah kita membaca semuanya grafik itu, kita langsung menginstal PLAP. Nah, misal PLAP ini sudah diinstal sampai seperti ini. Setelah diinstal, kita impor PLAP SP. Setelah diimpor, kita buat problem jumlah produksi barang yang dimaximize, dimana setelah di-run kan muncul seperti ini. Setelah itu kita masukkan X1 X2 nya seperti ini supaya bisa muncul X1, X2. Setelah itu kita masukkan problem fungsi tujuan sama seperti tadi dan muncul seperti ini. Setelah itu kita masukkan problem constraint, akan muncul sama seperti yang tadi, akan saja ditambahkan 2 constraint. Nah, setelah itu kita membuat total produksi lin from soap ayat 1. Nah, yang setelah itu kita mencari berapa nilai X1 dan X2 yang optimal. Nah, di sini. Dan statusnya, akhir status kita membuat ini di run statusnya dan statusnya optimal. Jadi ini sudah optimal ya teman-teman ya. Berarti kita udah mendapatkan hasil yang tepat dengan total profit 160.000. Nah, mungkin sekian yang sayangnya dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mungkin mohon maaf teman-teman ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton. See you guys.